Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan dari Dr. Andus Haji Gus Pardi Daus. Beliau adalah Komisi 2 DPR RI. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Rektor yang saya hormati, Sivitas Akademika, pimpinan Pasca Sarjana, kemudian bapak-bapak sumber yang luar biasa, yang berbahagia. Sudah banyak paparan yang disampaikan oleh bapak-bapak para narasumber yang beliau pakar di bidangnya. Tentu saya tidak perlu lagi mengulas apa yang diungkapkan oleh para narasumber barusan. Saya mengingat kembali tentang kasusnya Pak Irman, di mana kasusnya itu sebagaimana dikemukakan oleh Pak Jayus, beliau ini jadi target. Kenapa bisa saya katakan jadikan target? Apa yang melandasi Pak Irman ini masuk ke ranah hukum oleh KPK? Tidak ada satu pun tindak pidana yang beliau lakukan. Beliau tidak melakukan korupsi. Kalaulah dikatakan, saya sangat tahu persis, maaf, beliau ini keponakan saya. Saya yang beliau untuk kuliah di UKI, di mana kakak saya memerintahkan kepada saya, tolong daftarkan Irman di 2 tempat. Yang ketika itu saya sedang kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun berapa itu? Tahun 79. Saya kesini ini masuk ke kampus ini yang ketiga. Pertama mendaftarkan, kedua surat pernyataan bahwa beliau diterima. Di Atmajaya pun beliau diterima. Dan tidak suruh saya untuk mendaftarkan ke Trisakti dan perguruan tinggi lainnya. Apa alasannya? Mungkin dikarenakan kakak saya itu kuliahnya di UI Fakultas Ekonomi di sini. Jadi mungkin tempatnya strategis dan lain sebagainya. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi alasan bagi kakak saya itu akhirnya pilihannya ke UKI. Memang Pak Irman ini bintang, sehingga banyak sorotan-sorotan yang disampaikan dan berupaya untuk, dalam tanda kutip, dalam politik ini tentu dihabisi. Dinamika di politik ini sangat luar biasa. Saya 3 periode di DPRD Sumbar, sekarang di DPR RI Komisi 2. Kalaulah di politik itu makamnya sudah tingkat tinggi. Oleh karena itu ada dugaan kenapa kasus Pak Irman sampai terjadi seperti ini. Saya katakan korupsi tidak ada, gratifikasi pun belum memenuhi syarat. Kenapa? Uang yang dalam plastik itu masih utuh. Dan malam itu juga diambil oleh pihak KPK. Kalau sudah lewat 1 bulan, okelah. Ada indikasi Pak Irman melakukan gratifikasi, oleh karena itu perlu diangkat. Artinya proses hukum dalam persoalan ini betul-betul di luar aturan hukum.
hukum. Pandangan saya. Lalu sekarang ini beliau ditimpa lagi oleh persoalan. Ya kalau namanya bintang tentu begitu. Dan harus tegar untuk menghadapi masalah. Di mana sekarang ini tadi dikatakan, kenapa KPU tidak melaksanakan putusan PT UN? Saya tidak perlu membacakan, kemudian proses-proses itu terlalu lama untuk saya ungkapkan, karena semuanya secara detail saya ungkapkan ini. Sekarang ini adalah Pak Irman sudah melakukan proses untuk bisa menjadi calon anggota DPD. Dan untuk menjadi anggota calon itu tidak gampang, Pak. Seorang tokoh belum tentu juga bisa berhasil. Memang dinamikanya dahsyat. Inilah, ketika PAN melakukan survei di masing-masing dapil seluruh Indonesia, saya sampaikan kepada Pak Irman, Pak Irman, untuk DPD yang dilakukan survei oleh DPP PAN, Pak Irman masih 1%. Tidak dianggap untuk maju ke DPD RI. Mungkin persepsi masyarakat ketika itu, mungkin Pak Irman tidak akan maju. Muncul saja baliho beliau belum turun. Peringkat beliau dari 4 calon sudah nomor 2. Dari tidak ada apa-apanya Pak Irman ini. Hasil survei terakhir yang melakukan itu adalah Partai Demokrat. Dan saya mendapatkan bocoran itu diberikan oleh seseorang kepada saya. Nah, kembali kepada persoalan, bagaimana tentang kasus Pak Irman? Taruhlah tadi yang saya sampaikan Pak Jayus, bahwa persoalan Pak Irman tidak ada berkaitan dengan masalah hukum yang dulu itu. Lalu beliau sudah tertimpa musibah dan terpaksa ikut dalam pesantren di Bandung itu selama 3 tahun lebih kurang. Na'udzubillah. Kemudian beliau melakukan PK. Inilah barangkali yang tidak diketahui oleh KPU, bahwa putusan Mahkamah Agung yang sudah ditetapkan bahwa putusan pengadilan itu yang di KPK itu adalah bukan gratifikasi, sehingga putusannya adalah diancam hukuman 5 tahun ancaman atau lebih. Maka prosesnya seperti yang kita pahami ini, dia harus jeda selama 5 tahun. Tetapi Mahkamah Agung sudah merevisi putusan ini lewat MK, PK yang dilakukan oleh Pak Irman, bahwa PK yang diputuskan oleh Mahkamah Agung itu, hasil dari evaluasi itu adalah bahwa Pak Irman tidak terbukti melakukan korupsi. Tentu ancamannya tidaklah 5 atau lebih. Lalu apa putusan yang diungkapkan, yang diputuskan oleh Mahkamah Agung? Hanya terbukti gratifikasi, walaupun itu kita pertanyakan. Okelah, itu kita terima, karena kita adalah taat azas taat hukum. Putusan Mahkamah Agung menetapkan Pak Irman melakukan gratifikasi dan ancamannya tidak lebih 5 tahun. Nah, disinilah persoalan inti yang menurut hemat saya, kenapa KPU masih
berjibaku, masih kekeh untuk menyatakan, ini nih, barangkali menurut hemat saya ini yang perlu kita berikan masukan, sehingga sikap KPU pada hari ini mudah-mudahan berubah setelah kita melakukan seminar ini. Di mana saya memang anggota Komisi 2. Nama saya Gus Pardi Daus, silakan lihat di Google ataupun di YouTube. Saya paling keras di Komisi 2 itu. Silakan Bapak lihat. Hashim Asy'ari sebagai ketua sudah diproses juga di DKPP. Keputusannya adalah merupakan, dia itu sudah keputusan yang terakhir lah. Kalau dia berbuat lagi, entah apa yang akan terjadi. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak. Artinya persoalan KPU pada hari ini complicated, banyak dinamika, banyak masalah, dan itu tidak usah saya ungkapkan, nggak perlu terlalu panjang. Artinya yang saya sampaikan ini, kenapa dia berulah? Memang dari awal-awal sudah banyak berulah. Masalah penetapan partai-partai politik, masalah moral, dan lain sebagainya. Hari ini dia tampakkan lagi sesuatu yang sebetulnya dia tidak perlu melakukan. Apalagi yang namanya keputusan Pak Irman sebagai seorang negarawan, seorang warga masyarakat biasa, taat azas, taat hukum. Dia proses pergi ke Bawaslu. Tadi dikatakan sudah di DCS, daftar calon sementara, Pak Jayus. Karena beliau sudah lama meninggalkan DPR, jadi lupa istilah DCS, DCT. Kalau saya hafal, karena saya menetapkan itu. Dan sebagaimana saya katakan tadi, tidak ujuk-ujuk. Tinggal selangkah lagi akan DCT. Sudah DCS, tidak ada persoalan. Cuman ada surat daripada Mahkamah Agung, di mana masyarakat, elemen bangsa melakukan judicial review terhadap PKPU. Nah, persoalan itu pun juga tidak terkait dengan Pak Irman yang saya katakan tadi. Karena Pak Irman sudah melakukan ke Mahkamah Agung PK. Tidak ada kaitan sebetulnya persoalan Pak Irman harus jeda 5 tahun. Lalu saya banyak mendapatkan masukan, ada beberapa kawan datang pada saya. Apa sebetulnya persoalan Pak Irman ini? Apakah ada orang di belakang ini yang lebih kuat dari undang-undang? Itu kata mereka-mereka, itu kata saya. Secara hukum tidak ada persoalan. Keputusan PT UN inkrah harus dilaksanakan final dan mengikat, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Yajayus tadi, bahwa persoalan Pak Irman sebagai penggugat semuanya diterima oleh PT UN. Tidak ada yang satu pun yang mengganjal. Kemudian kalimat kedua, mencabut putusan KPU. Suruh cabut. Kenapa? Karena pertama dianggap batal, kedua disuruh cabut, yang ketiga memerintahkan kepada KPU untuk mengembalikan Pak Irman sebagai calon tetap. Karena dia melakukan kesalahan, KPU diperintahkan juga untuk membayar biaya daripada proses hukum yang dilakukan oleh PT UN. Kalau sudah begini bagaimana? Saya sebagai anggota Komisi 2, maaf kebetulan lagi reses. Kalau tidak reses pasti kita panggil.
Tapi apa dinyana reses kami ini sampai tanggal 15. Dan setelah reses tanggal 16, saya pastikan ini pasti saya pertanyakan. Kenapa? Bukan hanya persoalan ini, banyak persoalan yang sedang kisruh. Masalah kertas suara di luar negeri dan lain sebagainya. Termasuk juga Bawaslu. Ini salah satu yang saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Direktur Pasarjadana yang punya kepedulian untuk bagaimana kita ini bernegara, taat azas, taat hukum. Inilah yang dinampakkan oleh Sivitas Akademika ini. Respon Pak Rektor menandakan beliau respon, respect, dan ikut berjuang. Kehadiran beliau ini bukan sangat luar biasa nilainya. Kita nggak bicara apakah beliau Pak Irman orang alumni atau tidak. Kita melihat kezaliman yang dilakukan oleh KPU. Karena apalagi setelah ini, menurut undang-undang tidak ada lagi proses yang harus dilakukan oleh yang bermasalah. Dan dia harus melaksanakan. Ternyata sampai hari ini belum juga dilakukan. Dan saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Gayus tadi. Perlu ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Irman. Sehingga kalau kita sekarang ini nampaknya tidak berdaya lagi nih. Kita apakah namanya masih betul kita ini taat azas, taat hukum, kita ini negara hukum, tapi kenyataannya sampai detik ini banyak persoalan-persoalan hukum. Apakah namanya tebang pilih? Ini Pak Jayu sebagai mantan anggota Mahkamah Agung tentu sangat merasakan bagaimana susah payahnya kita, bagaimana supremasi hukum itu betul-betul ditegakkan, kalau tidak apa yang akan terjadi. Saya khawatir nih, kalau sudah aparat pemerintahan, birokrasi tidak melaksanakan, lalu kita harus berbuat apa? Dan DPR pun melakukan tugasnya itu, salah satu diantaranya pengawasan. Maaf, saya juga bercerita dengan kawan-kawan yang datang kepada saya itu. Lalu kita melakukan pengawasan, setelah kita peringatkan dan harus dilaksanakan. Kita kalau RDP itu, setiap rekomendasi yang kita tetapkan di dalam DPR, termasuk diantaranya Komisi 2, Pak Gayus kan tahu betul, merasakan betul posisi kita sebagai anggota Dewan. Ia membuat undang-undang, oke, bersama pemerintah, membahas anggaran, melakukan pengawasan dalam hal ini. Sudah itu kita peringatkan, tolong dilaksanakan. Nggak dilaksanakan gimana? Apa yang harus kita lakukan? Menurut hemat saya ini perlu ada kajian yang mendalam dalam rangka menegakkan supremasi hukum itu betul-betul. Jangan like and dislike atau tebang pilih dan lain sebagainya. Kita merindukan itu. Tapi apa daya, ada pihak-pihak yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara agar kita taat azas dan taat hukum itu. Barangkali itu sekedar urun rembuk yang bisa saya sampaikan. Sedangkan makalah ada 11 halaman sudah saya siapkan secara runut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya sangat memberikan apresiasi kepada Pasca Sarjana Hukum UKI yang sangat luar biasa punya peduli dalam rangka menegakkan supremasi hukum di negara yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Gus Pardi. Ya.